Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to new edition of my video today teman-teman ya. As you can see teman-teman, ini ya saya mau kasih lihat talentan saya dulu teman-teman sebelum saya mulai video ini ya. Ini yang warna biru dan warna kuning teman-teman lagi ya. Nah ini diameter ini 45 cm teman-teman ya. Diameter 45 cm. Terus tebalnya 10 cm teman-teman ya. Tebalnya 10 cm ya. Jadi ini kita udah model khas langsung straight dari pabrik kita teman-teman ya. Nah jadi apa nih, kita ini finishingnya ini juga bagus teman-teman, yang mantap sekali ya. Teman-teman bisa lihat, saya juga udah, nanti kita juga udah ada di Tokopedia teman-teman ya. Nanti saya kasih link Tokopedia-nya di description box teman-teman ya. Ini surface ini udah grip teman-teman ya, udah kasar ya. Nah saya juga tahu mungkin di pasaran teman-teman juga lihat mungkin ada yang tipe lain yang mungkin yang lebih tipisan atau bagaimana teman-teman ya. Nah saya cuma mau kasih info bahwa tuh kita punya material ini beda teman-teman ya. Nah ini kita punya, ini material kita HDPE teman-teman ya. Nah ini kita punya juga lebih keras ya, lebih padat, dan juga nggak gampang tuh tergores sama pisau teman-teman ya. Jadi kita udah di bisnis spesialis talenan ini teman-teman, udah di HDPE ini juga kita udah lama teman-teman, udah lebih dari hampir 30 tahun lebih teman-teman ya. Jadi kita udah benar-benar kita udah atau kita punya udah benar-benar kita banyak grades lah ya untuk kasih ke konsumen teman-teman ya, begitu. Dan kita juga kasih quality yang terbaik teman-teman untuk pasaran di Indonesia sekarang teman-teman ya. Oke, for now saya cuma mau kasih sedikit update teman-teman mengenai news ya yang saya mau sharing hari ini teman-teman ya. Bahwa tuh yang kemarin saya pernah di video saya sebelumnya, saya pernah bicara teman-teman mengenai orang tua yang ingin mencelakai anaknya sendiri teman-teman ya. Gitu adalah teman-teman bisa lihat, saya punya video-video sebelumnya ya, orang tua yang ingin mencelakai anaknya teman-teman ya kan. Ini saya mau follow up teman-teman tentang cerita yang kemarin saya mention yang mengenai yang apa tuh orang tua yang di Singapura teman-teman ya. Yang di Singapura itu yang bapaknya itu ingin membunuh kedua anak kembarnya itu, yang ternyata tuh baru diketahui bahwa kedua anaknya itu autis teman-teman ya, begitu. Tadinya awalnya cerita itu teman-teman dia nggak memberitahu ya kenapa orang tua ini, si bapaknya ini tuh ingin membunuh anaknya teman-teman ya, menjebloskan ke dalam got ya. Gotnya kalau di Singapura memang agak dalam teman-teman, jadi kayak agak sedikit dalam lah, kurang lebih hampir beberapa meter teman-teman ya. Jadi dalam sekali kalau got di sana ya, bukan kayak got di sini yang di Indonesia agak pendek ya, begitu ya kan. Nah tadinya itu nggak diinfo, tapi ternyata baru belakangan diinfo bahwa tuh anaknya itu ternyata tuh dua-duanya teman-teman yang kembar ya, anak laki-lakinya tuh autis ya. Dan sekarang baru diinfo juga ternyata tuh umurnya baru 11 tahun teman-teman, anaknya dua itu. Dan memang bener memang udah meninggal teman-teman ya. Saya cuma mau kasih info, saya kira anaknya mungkin nggak meninggal ya, apa mungkin yang satu meninggal, yang satu lagi mungkin enggak, atau bagaimana teman-teman. Jadi ini ternyata dua-duanya meninggal. Jadi dicekek pakai kabel atau pakai kawat ya teman-teman ya. Nah pas kejadiannya itu siang-siang gitu teman-teman, siang-siang sore ya, sebelum sore lah, siang-siang gitu ya, mungkin jam 2 atau jam 3 begitu. Jadi di sana tempatnya di taman itu memang agak sepi teman-teman, di dekat rumah dia ya kan, di dekat kondominium dia teman-teman ya kan, begitu. Jadi ini ternyata teman-teman, saya kan ini baru per hari ini saya juga baca lagi newsnya teman-teman, ternyata tuh bapaknya itu juga ternyata ingin membunuh diri teman-teman ya. Begitu. Kenapa? Karena dia merasa tuh hidupnya tuh udah nggak berarti ya. Dan anaknya ini ternyata dia juga udah pakai pembantu teman-teman di rumah ya. Dia udah hire one maid ya untuk di rumah di Singapura ya kan. Nah jadi dari kecil sampai dia gede ya teman-teman ya kan, sampai umur sekarang 11 tahun ya. Terus ceritanya lebih di elaborate lagi, ternyata tuh anaknya tambah gede tambah susah didisiplinin teman-teman ya kan. Ya iyalah, udah pasti lah ya, namanya anak dari kecil masih kita bisa didik dengan baik, tambah gede tambah tua ya, tambah jadi ABG, jadi gede ya tambah susah lah ya, bener nggak ya kan, semua orang juga begitu. Jadi dia merasa tuh anaknya itu tambah gede, sekarang udah 11 tahun anaknya terakhir ya, yang dibunuh itu ya. Jadi dia merasa tuh tambah gede, itu tambah susah didisiplinin juga ya. Terus istrinya ternyata itu juga punya satu anak perempuan dari perkawinan sebelumnya teman-teman. Jadi ini istrinya perkawinan yang kedua ya. Nah udah gitu istrinya juga merasa tuh kesel sama anaknya dua ini gitu ya kan, sama anaknya dua ini kan hasil dari perkawinannya sama si bapaknya ini ya, jadi suaminya yang kedua gitu teman-teman, begitu ya kan. Jadi dia merasa kesel, merasa tuh kayaknya mungkin dia merasa tuh anaknya yang pertama, yang perempuan dari perkawinan pertama lebih baik atau bagaimana ya. Jadi sehingga tuh anaknya perkawinan yang kedua ini, yang dua autis kembar ini, dia merasa tuh terbebankan teman-teman ya kan. Nah tadi awal benar mereka berdua bekerja teman-teman, suami sama istri, ada pembantu di rumah ya. Terus belakangan suaminya juga udah nggak kerja teman-teman ya kan, tapi istrinya masih kerja teman-teman ya. Suaminya udah nggak kerja, jagain anak kandung ini ya kan, yang autis ini, yang kembar di rumah. Jadi lambat laun ini si suaminya ini ya, bapaknya ini ternyata ya dia tuh merasa tuh depresi gitu teman-teman ya, menjagain anak di rumah ya sama pembantu ya. Jagain anak ini umur 11 tahun. Jadi ke sekolah pun harus tuh bergiliran ya, satu orang harus temenin satu anak ke sekolah. Ini bayangin satu anak autis aja ya udah beban ya, benar teman-teman ya.
susah didisiplinnya. Ini dua, ya kan, ada dua loh, bukan satu apa nih yang anaknya loh. Kalau mungkin satu autis satu enggak masih nggak apa-apa, ini dua-duanya autis lagi teman-teman, ya kan. Jadi tuh bapaknya itu tambah lama tambah stres, dan juga dia merasa tuh dia depresi teman-teman pas di interview di pengadilannya teman-teman ya, begitu. Begitu udah ya kejadian begitu, nggak apa-apa dong ya. Mungkin kalau dia ada support sama istri, jadi istrinya ini juga katanya ya teman-teman, katanya dari pelaporan suami ini kenapa dia mau membunuh dua anaknya itu, dan juga sebenarnya suami ini dia ingin membunuh dirinya dia sendiri teman-teman, ya kan. Jadi dia mau bertiga itu, dia mau membunuh diri di got yang dalam sana gitu teman-teman, begitu sebenarnya planning dia gitu nggak. Tapi oke, nanti saya kesana deh. Nah, ini istrinya pun ya teman-teman, istrinya pun dia mengetahui bahwa tuh istrinya tuh ternyata tuh selingkuh juga teman-teman ya. Istrinya ini yang sekarang ini, nah dia juga ternyata dia juga selingkuh juga. Jadi dia juga, istrinya ini juga ternyata nggak peduli sama si suaminya ini, yang bapaknya yang iyalah sama suaminya ini gitu teman-teman. Jadi si laki ini bapaknya, jadi dia juga mengetahui istrinya selingkuh. Nah dari itu anaknya stres, dua-duanya juga autis teman-teman. Terus karena istrinya suka marah-marahin anak ini, yang dua laki-laki ini teman-teman. Karena memang ya namanya anak tambah gede ya, ada anak laki-laki lagi ya. Nah, udah mana autis ya kan. Nah, saya sebenarnya saya sendiri juga pernah punya pengalaman teman-teman. Kenapa saya mau bikin cerita begini ya? Saya sendiri juga pernah punya pengalaman. Saya juga pernah ngajar teman-teman waktu saya lagi di luar ya. Saya pernah ngajar anak autis juga teman-teman ya. Ngajar bahasa Inggris, ngajar mata pelajaran lain juga teman-teman ya. Nah, saya juga tahu ya kan, memang kasihan sih gitu. Kadang-kadang kalau saya lagi ngajar ya sama anak autis ini ya, waktu saya lagi di luar ya, sambil kerja, sambil saya juga ada ngajar part time, masih bukan ngajar full time, yang ngajar part time tuition teman-teman ya. Gitu. Kadang kalau orang tuanya ngomong sama saya teman-teman ya, yang ini dulu murid saya waktu di luar ya, dia sampai kadang tuh sampai nangis teman-teman ya, orang tuanya gitu ya, ibunya terutama. Jadi anaknya ini di luar, ceritanya teman-teman ikut suami, anaknya ini jadi ikut cicinya teman-teman. Cicinya itu juga orang Indonesia ya kan, orang Indonesia juga ya di luar ya. Jadi cicinya itu udah punya suami di sana. Nah, juga udah punya anak. Nah, ini adiknya teman-teman, adik cici. Jadi ini dia dua bersaudara kandung teman-teman ya, yang si cicinya itu kerja di luar ya sama kerja di luar sama suaminya orang luar lah ya, orang dari negara situ lah ya, begitu. Nah, ini adiknya yang autis ini ya kan. Jadi kadang-kadang mamanya tuh temenin dia ya kan di negara itu teman-teman ya kan, begitu. Di negara itu, jadi kadang-kadang tuh saya suka ngajar part time, pas kebetulan ketemu orang Indonesia, saya juga ngajar part time. Itu kadang-kadang teman-teman, ini anak ini ya, memang anaknya sih nggak apa-apa ya, dia belajar oke. Kadang-kadang juga bandel ya, nggak mau disuruh belajar juga nggak mau teman-teman. Jadi bukunya bisa dilempar, bisa dirobek-robek atau bagaimana kalau dia pas lagi ngamuk teman-teman ya, begitu. Kadang-kadang pun dia mukulin orang teman-teman ya, nggak tahu siapa dipukulin, mungkin mamanya sendiri kah, atau saudaranya sendiri, atau keponakan yang kecil, atau gimana. Jadi kayak anak kecil teman-teman ya, padahal umurnya waktu itu udah 20 lebih loh teman-teman sebenarnya. Cicinya udah umur 30-an ya kan. Nah, dia udah 24 atau 25 ya, begitu. Jadi kasihan, orang tuanya selalu ngomong sama mamanya, terutama ngomong sama kalau dia udah meninggal, siapa yang mau jagain anak ini gitu ya. Cicinya udah punya keluarga sendiri ya, memang anaknya baru satu sih, atau lagi mau menghamil, anaknya mau datang kedua teman-teman cicinya ya. Nah ini adiknya yang autis ini, jadi dia mamanya bingung, padahal mama juga udah nggak muda ya, umur kayak udah 60-an lebih. Bapaknya juga udah lumayan ada umur teman-teman ya. Jadi kedua orang tua kalau ngomong ya, pas ketemu saya di sana ya, pas saya lagi datang ngajar, kadang suka selalu tuh air mata gitu ya, nangis, sedih. Saya juga kasihan sebenarnya saya melihat mereka teman-teman. Abis gimana kondisinya ya, begitu ya kan. Nah, dia merasa tuh, padahal mereka bukan orang miskin teman-teman, mereka punya usaha bisnis di Indonesia loh, padahal anaknya dua ya, perempuan ya, ini suami istri ya, itu sebenarnya lumayan mereka kehidupannya gitu sebenarnya di Indonesia ya. Tapi dia merasa tuh, dia di luar itu, dia ikut anak perempuannya karena kawin sama orang luar sana ya, di negara itu ya. Jadi dia pikir udah bawa adiknya keluar gitu teman-teman, biar dia bisa sekolah atau gimana. Ada sekolah juga, tapi sekolah untuk spesial khusus untuk anak-anak yang autis di negara itu teman-teman. Yang sambil dia juga, makanya dia butuh satu guru les untuk bantuin dia juga di rumah teman-teman, begitu ya kan. Agak susah gampang sih sebenarnya sih ya kan. Ya harap tambah lama itu anak autis itu bisa tambah sadar lah ya, tambah mau mempunyai keinginan untuk maju. Tapi agak sedikit jujur teman-teman, agak sedikit sulit sih teman-teman yang begitu. Anyway, itu cuma on a sideline story teman-teman tentang saya waktu saya pernah ngajar dulu anak autis di luar negeri lah teman-teman, begitu. Jadi saya juga mengerti teman-teman tentang kondisi si bapak ini ya. Ini anaknya bukan satu aja udah susah setengah mati ya. Tapi kalau dia udah tambah gede ya kan, kalau dia ngamuk atau ngambek atau bagaimana ya pas begitu momennya bisa bahaya teman-teman ya kan, begitu. Jadi ini dua. Jadi bapaknya itu sebenarnya planning ini, yang kejadian ini autis ini di Singapura teman-teman ya. Bapak ini di Singapura, daerahnya cerita itu di Upper Bukit Timah area Upper Bukit Timah lah ya kan. Di situ area bukan orang yang ini ya, areanya lumayan area yang lumayan orang-orang yang berada teman-teman Upper Bukit Timah itu ya kan. Nah begitu, jadi
dia rencana itu bapaknya ini ya teman-teman sebenarnya back to the Singapore story ya. Dia itu mau bunuh kedua anaknya, sekalian dia juga mau bunuh diri dia teman-teman sebenarnya. Tapi entah kenapa pas kejadian hari itu ya, siang itu dia udah bunuh anak satu loh, udah cekek anak satu, udah mati. Terus yang satu lagi ngeliatin, nggak ngerti dong, anak bener umur 11 tahun itu dia lagi autis, anak autis begitu lagi. Terus dua-duanya udah dicekek, udah pakai apa tuh, kawat atau pakai tali kalau nggak salah. Terus udah meninggal. Si bapak ini juga dia mau cek diri dia sendiri teman-teman, sebenarnya dia mau bunuh diri dia sendiri. Nah, tapi nggak tahu bagaimana dia merasa dia nggak bisa mati atau bagaimana gitu teman-teman. Apa dia kurang tahu cara cekek diri sendiri atau bagaimana ya. Jadi akibatnya dia juga panik gitu. Dia merasa akhirnya dia pakai strategi kedua, dia anggap dia seolah-olah tuh dia itu diserang gitu teman-teman. Dia panggil polisi gitu, jadinya dia panggil polisi, telepon polisi seolah tuh diserang anaknya dua sama orang jahat atau bagaimana ya. Cekek dua anaknya juga mau cekek dia, seolah-olah begitu teman-teman ya kan. Tapi udah diusut-usut sama polisi dan juga sama tetangga lain yang datang apa segala macam. Nah, jadi ketahuan bahwa si bapaknya ini ngebohong teman-teman. Sebenarnya bukan dibunuh sama orang. Ternyata si bapaknya tuh udah bunuh dua anaknya dan juga dia niat mau bunuh diri dia. Jadi teman-teman, dia merasa tuh lebih baik dia bertiga tuh pergi dari dunia sini gitu teman-teman, karena istrinya juga begitu ya, udah nggak suka sama anaknya yang dua autis ini, suka marah-marahin mereka ya. Begitu udah nggak seneng, udah nggak suka ya. Begitu juga sama suami juga udah mulai, mungkin hubungan suami istri juga renggang ya. Terus ketahuan istri juga suka mungkin pulang malam atau bagaimana ketemu sama cowok lain, selingkuh gitu teman-teman. Jadi akibatnya si laki ini, bapak ini ya, dia depresi lah ya. Jadi dia berbuat begitu teman-teman. Akhirnya itu semua ceritanya ya diperjelas semuanya teman-teman pas per hari ini ya, yang saya ngelihat ya, yang di berita begitu. Saya juga agak kaget. Tadinya awalnya tuh ceritanya tuh kayaknya cuma aneh, ditutupin tapi dia nggak full ya. Nah, kita juga nggak tahu sebenarnya apa sih. Nah, udah gitu baru kebuka hari ini, baru full kebuka. Jadi bapaknya tuh di penjara selama tuh 14 tahun itu hukumannya teman-teman, 14 tahun. Tapi tapi dia kalau misalnya dia bisa sadar atau bagaimana, mungkin bisa dikurangin teman-teman, atau ke 12 tahun atau 10 tahun atau bagaimana lah begitu ya kan. Jadi itu maksimum tuh 14 tahun teman-teman. Jadi itu iya, jadi pengadilan sana juga mereka juga mengerti teman-teman ya, kenapa si bapaknya ini berbuat tuh tega, sadis begitu teman-teman ya, kenapa gitu ya. Ada jiwanya sedikit juga, ada sedikit juga keanehan gitu teman-teman si bapaknya ini ya, begitu. Dia juga tekanan dari istrinya juga, dari anaknya juga ya begitu. Terus dia juga udah nggak kerja lagi ya kan, begitu, harus jaga dua anak ini, laki-laki sama pembantu juga di rumah teman-teman begitu ya kan. Ya saya cuma hanya mau sharing dong teman-teman ya. Ini saya anggap dia ini, saya juga ada pengalaman pribadi teman-teman, seperti saya tadi saya bilangnya bahwa tuh saya pernah ngajar anak autis juga di luar. Saya juga mengerti lah ya bagaimana kondisinya teman-teman. Saya juga agak ngajar juga, dia juga nggak gampang juga ya, susah diatur juga. Iya, nggak bisa dibilangin di depan kita dia iya ketawa-ketawa, ntar di belakang katanya bukunya nanti dirobek-robek atau bagaimana lagi ya kan. Jadi agak sedikit tuh ya, kadang-kadang dia suka agak sulit diatur lah ya gitu. Kadang bapaknya sama mamanya tuh suka kasih anaknya autis ini, suka kasih minum kayak apa tuh, sarang burung ya, atau kasih minum kayak mungkin kayak ginseng atau apalah ya. Dia kayak ramuan, kayak ada makanan namanya, kalau kita di sini sebenarnya makanan capo teman-teman ya gitu, kayak ayam apa ditim apa, supaya dia itu jadi otaknya itu bisa lebih ke connect gitu teman-teman, bisa lebih sadar, bisa lebih ke connect. Jadi biar anaknya itu gimana ya, jadi bisa lebih dewasa dan lebih sadar gitu aja teman-teman ya. Itu saya nggak mau video saya ini tidak terlalu panjang ya, saya cuma to the point teman-teman bahwa tuh saya juga agak simpati sebenarnya sama si bapaknya itu sih. Itu dia juga, bapaknya tuh saya lihat di foto juga bukan tua loh teman-teman, masih muda ya, kayak umur kayak belum 40-an lah begitulah, kurang lebih 40 ke bawah kayaknya ya dia ya kan. Anaknya udah 11 tahun, dua anak ini saya kira apa mereka masih hidup atau bagaimana, ternyata mereka juga udah meninggal teman-teman begitu. Jadi sangat menyedihkan sekali ya begitu ya kan, sangat menyedihkan dan juga sangat tragis gitu teman-teman ya. Gitu aja deh video saya kali ini. Anyway, kalau teman-teman suka sama channel saya, tolong harap bisa di subscribe, di like sama di share, dan also komen ya teman-teman. Oke, anyway, bye bye.